ada indikasi kuat memang Bobby bisa terkait dengan kasus ini. Ini harus menjadi perhatian bersama nih. Mungkin lingkungan di Sumatera Utara ketika dipimpin oleh gubernur baru menjadi tidak aman secara korupsi ya jadi itu perlu menjadi perhatian juga gitu ya. Dia akan memeriksa kalau misalnya ada dugaan kuat, kemudian kalau memang misalnya ada aliran ke kepala dinas yang lain atau mungkin mengalir ke sang gubernur. Nah ini yang harus dibuktikan oleh KPK dengan janjinya. Jadi intinya harus dibuktikan, jangan ada ya seperti semacam retorika ya. Jadi jangan hanya omong-omong saja. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Delima Natalia Napitupulu dan rekan saya Wandi Barboy Silaban. Saya Ricky Marli. Pada berita tajuk kali ini kita akan membahas mengenai uji nyali perangi korupsi. Baru-baru ini ada kasus yang menarik perhatian publik yang menyeret nama orang dekat Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Ya, kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting. Topan diduga menerima suap terkait pembangunan proyek jalan yang bernilai hingga ratusan miliar rupiah. Dan yang membuat kasus ini lebih menarik lagi karena adanya kedekatan antara Topan dengan menantu mantan Presiden Jokowi tersebut. Nah, pertanyaan besarnya, apakah benar ada kaitan antara Bobi Nasution dengan kasus ini? Dan seberapa jauh KPK bisa membuktikan bahwa memang ada keterlibatan dari Bobi dalam dugaan suap yang bernilai ratusan miliar ini? Bersama saya dan dua rekan saya kita akan membahas mengenai uji nyali perangi korupsi. Namun sebelumnya mari kita simak video editorial berikut ini. Tajuk Lampung Pos edisi Jumat 18 Juli 2025. Memerangi korupsi tanpa intervensi. Sebuah isu kembali menguji kredibilitas dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, yaitu kasus dugaan korupsi yang menyeret nama orang dekat Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK terhadap Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting. Topan diduga menerima suap terkait proyek pembangunan jalan senilai ratusan miliar rupiah. Namun yang membuat kasus ini menjadi sorotan adalah kedekatan Topan dengan Bobi Nasution yang juga menantu Presiden Joko Widodo. Kedekatan ini bukan sekadar isu relasi pribadi, melainkan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan persepsi publik bahwa penegakan hukum dapat terganggu oleh relasi politik dan kekuasaan. OTT yang dilakukan KPK ini sebenarnya bukan hanya soal penegakan hukum biasa. Namun, OTT ini membuka kembali ruang diskusi tentang integritas lembaga anti rasuah di tengah tekanan kekuasaan dan kemungkinan konflik kepentingan politik. Pertanyaan besarnya adalah, apakah keberanian KPK benar-benar diuji kembali dalam kasus ini? Serta seberapa jauh KPK dapat membuktikan keterlibatan Bobi, atau akankah kasus ini membentuk presiden baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia? KPK kini menghadapi ujian berat, membuktikan bahwa mereka masih mampu bekerja independen meski yang tersangkut berada di orbit kekuasaan tertinggi. Sejak revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, banyak pihak menilai KPK telah kehilangan sebagian besar taringnya. Untuk itu, OTT terhadap pejabat publik dengan koneksi kuat seperti ini menjadi momen krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Namun pada kasus ini ada pernyataan dari pihak KPK yang bisa menjadi tanda bagi KPK untuk mengusut tuntas kasus ini. Juru bicara KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan komitmen KPK untuk mengikuti aliran uang dalam kasus ini. Jadi, tidak ada dalam hal ini yang akan dikecualikan. Jika aliran uang bergerak ke seseorang, misalnya ke kadis yang lain atau ke pejabat lain, pasti akan KPK panggil. Pernyataan KPK ini sangat tegas bahwa tidak ada yang dikecualikan dari penyelidikan mereka. Ini adalah janji yang sangat penting
mengingat Bobi Nasution adalah menantu presiden. Namun di sisi lain, ada persepsi publik tentang potensi intervensi politik dari kasus ini yang mungkin bisa terjadi. Ketegangan antara prinsip yang dinyatakan KPK dan potensi tekanan politik inilah yang menjadi inti uji nyali bagi KPK. Jika KPK gagal bertindak konsisten dengan prinsip ini, kredibilitas mereka bisa terkikis. Namun publik akan mengawasi apakah KPK benar-benar berani memanggil Bobi jika ada bukti kuat ataukah ini hanya retorika. Apalagi seperti yang kita tahu, komisioner KPK saat ini diangkat pada masa kepemimpinan Jokowi dan kepala tim investigasi juga seorang jenderal polisi yang dekat dengan Kapolri yang juga dekat dengan Joko Widodo. Ini menambah kompleksitas dan tekanan bagi KPK. Pernyataan KPK ini adalah pertaruhan besar bagi mereka. Ini bukan hanya tentang kemampuan mereka untuk menyelidiki, tetapi kemampuan mereka untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang dinyatakan di hadapan tekanan politik yang sangat besar. Ini adalah ujian fundamental terhadap integritas institusional KPK. Penegakan hukum yang menyentuh lingkar kekuasaan bukan hal baru di Indonesia, namun jarang benar-benar dituntaskan secara transparan. Itulah mengapa publik mencermati kasus ini lebih dalam dari biasanya. Bukan hanya karena nilai proyeknya besar, tapi karena sinyal politik di balik penanganannya bisa berpengaruh pada persepsi demokrasi dan keadilan hukum di Indonesia. Yang diperlukan saat ini adalah transparansi total, akuntabilitas, serta keberanian moral dari seluruh pihak. KPK harus diberi ruang untuk bekerja tanpa intervensi, dan Presiden beserta seluruh pejabat yang memiliki hubungan dengan tersangka harus mendukung proses hukum secara terbuka. Pemberantasan korupsi adalah ujian berulang. Namun ketika kekuasaan ikut bermain dalam panggung hukum, maka yang diuji bukan hanya sistem, tapi juga nyali bangsa ini. Nyali untuk jujur, nyali untuk bersih, dan nyali untuk adil tanpa pandang bulu. Untuk itu, KPK perlu membuktikan bahwa mereka masih lembaga independen yang tak tunduk pada tekanan politik. Perang melawan korupsi bukan sekadar soal hukum, tetapi juga soal moral dan nyali. Saat ini, nyali itu sedang diuji. KPK sedang diuji untuk memberantas korupsi, namun di bawah bayang-bayang kekuasaan. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Baik, di segmen pertama ini kita akan membahas mengenai beragam pernyataan atau kutipan menarik dari berbagai tokoh terkait dengan kasus dugaan korupsi ini. Dan saya yang pertama akan meminta saudara Barboy untuk memberikan satu pernyataan atau quote menarik. Mana yang akan Anda pilih pada kesempatan kali ini? Oke, baik Kak, terima kasih. Ini kalau dari saya langsung dari si gubernur yang bersangkutan ya. Bobi Nasution. Dalam pernyataannya Bobi menyatakan yang pasti ini OPD, dia mengakui bahwa itu adalah OPD-nya, Dinas PUPR ya. OPD-nya, OPD kami yang ketiga yang menjadi tersangka dalam tindak pidana korupsi. Dan dia juga mengaku Pak Topan itu di OTT oleh KPK. Dalam hal ini Bobi menyayangkan kejadian tersebut gitu. Jadi ya kita tahu bagaimanapun kan memang tidak terlepas tadi ya bahwa ini adalah orang-orang dekatnya gubernur ya Sumatera Utara dalam hal ini Pak Topan Ginting. Karena bagaimanapun ketika suatu provinsi ingin maju, tentu yang dibangun adalah infrastrukturnya terlebih dahulu. Betul. Nah, dalam hal ini kebijakan infrastruktur itu tentu saja langsung bersangkutan dengan orang pertama di provinsi itu, yaitu gubernurnya. Jadi ya sekali lagi
hal wajar apabila Pak Topan ini sangat dekat ataupun saling berkoordinasi lebih tepatnya satu sama lain. Bagaimana kasus ini, bagaimana pembangunan infrastruktur di wilayahnya supaya Provinsi Sumatera Utara makin maju. Saya kira Menurut itu. Saudara Ricky seperti apa quote tadi? Sebenarnya kalau misalnya sudah ketiga kali, berarti kan kita bertanya-tanya ya. Sudah ada dua sebelumnya ya, Sudah dua ada dua OPD sebelumnya, sebelumnya. kemudian ini yang ketiga kalinya. Apakah nanti ada yang keempat atau yang kelima kalinya gitu. Sebenarnya ini pernyataan kooperatif sekaligus penyesalan ya intinya, karena kan memang sudah 3 kali gitu. Nah, kalau misalnya sudah 3 kali, kita pertanyakan seperti apa pengawasannya gitu. Kalau misalnya ketika beberapa waktu lalu ada OTT lagi dan ada tersangka, mungkin sang kepala daerah bilang nanti kita akan tingkatkan pengawasan dan lain sebagainya di internal OPD kita masing-masing gitu. Apakah ini ketika ini berulang, apakah sang gubernur bilang ini akan melakukan pengawasannya lagi gitu. Iya, Ini kan kok berulang gitu. Iya. Tapi memang kita sepakat ya, memang sepertinya ada nada penyesalan dari pernyataan gubernur tadi ya. Bagaimana Barboy, apakah ada yang mau ditambahkan mengenai quote ini? Adakah hal-hal lain yang Anda lihat dari pernyataan tersebut? Ya, kalau jadi tanggapan terhadap Bobby kan menyatakan bahwa dia mengakui, dia menyayangkan ya, dia mengakui OPD-nya telah 3 kali ya yang menjadi OPD telah 3 kali gitu ya, ada indikasi korupsi gitu ya, sebagai korupsi. Nah jadi kan ya dalam hal ini saya melihat pada sistemnya gitu ya, jadi ada sistem yang dalam hal ini sistem yang rentan untuk dikorupsi ya. Dalam hal ini tentu saja korupsi dinas PUPR sistem yang mungkin ada celah ya untuk Betul masuknya tindakan korupsi tadi. Betul sekali. Jadi memang kalau celah-celah itu sudah bisa dimanfaatkan sedemikian rupa gitu ya oleh orang nomor satunya, tentu saja ini juga beririsan juga dengan bidang-bidang lainnya gitu yang bisa kita duga. Jadi kan ini harus menjadi perhatian bersama nih. Mungkin lingkungan di Sumatera Utara ketika dipimpin oleh gubernur baru menjadi tidak aman secara korupsi ya jadi itu perlu menjadi perhatian juga gitu ya, karena kan sebelumnya belum terlalu terdengar nih. Sebenarnya ada 2 versi nih, betul, itu mungkin tadi hipotesanya bisa jadi, tapi mungkin ada hipotesa lain, jangan-jangan memang baru ini ketahuan, yang lain belum ketahuan yang sebelumnya gitu, atau jangan-jangan mungkin saat periode sebelumnya KPK belum terlalu gencar nih gitu ya, jadi memang banyak sekali kemungkinan yang timbul nih dengan adanya kasus ini. Betul, bisa juga memang kalau mau kita tarik lebih jauh, itu bisa juga beririsan dengan politik juga. Dalam artian begini ya, politik kita tahu kan Bobby ini kan bagaimanapun adalah menantu dari mantan orang berkuasa di Republik ini. Bapak Jokowi. Betul sekali. Jadi dari situ banyak orang, apalagi keluarga besar Bapak Jokowi itu kan bagaimanapun ada sudah menarik diri dari dalam hal ini dalam sistem politik, dalam parpol PDI Perjuangan ya, sudah berpisah. Nah bisa aja ketika sudah berpisah seperti ini makin banyak ini kasus-kasus lain gitu ya karena ini PDIP dan Pak Jokowi kayaknya seperti saling tarik menarik gitu kalau ditarik dari politik ya, dari politiknya. Jadi Bobby sekarang masuk Gerindra gitu, makin banyak saja orang yang gencar terhadap Bobby yang mungkin dulu di Sumatera Utara belum dianggap, bukan siapa-siapa kalau tidak ada Pak Jokowi. Jadi ini lagi-lagi saya kira ada urusan ada relasi dengan politik juga. Kita perlu melihat lebih jauh seperti itu juga. Saya kira. Memang pernyataan dengan tadi yang disebut kali ketiga itu ya Kak Ricky ya, memang itu cukup krusial ya. Kita juga mempertanyakan bagaimana sebenarnya pengawasan internalnya ya. Harusnya kan kalau sudah ada satu OPD ketahuan, mungkin OPD kedua ketahuan, harusnya kita langsung ada langkah-langkah antisipasi gitu ya untuk mendeteksi sebenarnya di mana-mana saja nih celah dan oknum-oknum yang diduga melakukan korupsi. Jadi memang ya pernyataan Bobby tadi yang dikutip oleh Barboy itu menarik ya. Dia mengakui secara gamblang ini adalah OPD ketiga. Kalau saya itu ingin menarik pernyataan tentang mengikuti aliran uang teman-teman yang dari KPK ya. Yes, yang diujarkan oleh juru bicara KPK Asep Guntur Rahayu.
dia menegaskan bahwa KPK itu siap untuk mengikuti aliran uang tersebut kemana. Mana aja ya. Kemana saja. Kita nggak tahu nih bisa kemana saja ya. Nggak mungkin ke satu arah saja pasti aliran uang yang segitu banyak. Ratusan miliar rupiah teman-teman. Jadi KPK menyatakan, ya juru bicara menyatakan bahwa pihaknya tidak akan melakukan pengecualian kemanapun. Kemanapun mengalir uang ini mereka akan tetap menyelidiki. Termasuk dugaannya jika mengalir ke Bapak Gubernur, Bapak Bobi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya memang nanti terbukti itu ada aliran yang diduga masuk kantong Pak Bobi, ya KPK kan siap memanggil juga seperti itu. Jadi memang ini adalah pernyataan yang sangat tegas dari KPK bahwa mereka ya tidak akan segan-segan memanggil pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang haram ini teman-teman. Ya. Bagaimana menurut Kak Riki tentang hal ini? Iya, ini sebenarnya pernyataan sekaligus janji dari KPK ya, bahwa janji terbuka ya kepada publik ya. Kepada publik gitu. Yes. Karena kan dia akan memeriksa kalau misalnya ada dugaan kuat, kemudian kalau memang misalnya ada aliran ke kepala dinas yang lain atau mungkin mengalir ke sang gubernur. Nah, ini yang harus dibuktikan oleh KPK dengan janjinya. Jadi intinya harus dibuktikan, jangan ada ya seperti semacam retorika ya. Jadi jangan hanya omong-omong saja. Ini harus dibuktikan gitu. Apalagi kan publik melihat kasus ini bukan hanya kasus ranah hukum nih. Jadi melihatnya bahwa ini KPK menangani kasus yang banyak sekali intervensinya gitu. Apalagi publik dan kita juga tahu bahwa komisioner KPK yang sekarang ya Kak Boya itu kan dilantik ketika itu masanya Pak Jokowi sebagai presiden gitu ya. Kemudian ada beberapa pihak bagian KPK yang katanya memang dekat dengan Pak Kapolri gitu ya. Kemudian Pak Kapolri juga kita tahu juga sangat dekat dengan Pak Jokowi waktu itu. Nah, ini yang harus dihilangkan sebenarnya dari untuk KPK, bahwa mereka benar-benar independensi, benar-benar tidak ada muatan politis dan lain sebagainya untuk menangani kasus yang sedang menjerat yang Bobi ini gitu. Ya, gimana? Apalagi begini Barboy, bahwa setelah OTT itu ada kunjungan ya dari mantan Presiden Jokowi ke Medan. Jadi masyarakat publik melihat bahwa ini sepertinya ada intervensi nih. Kenapa habis OTT itu tiba-tiba Pak Jokowi ke Medan gitu. Nah, ini memang menarik karena jika KPK tidak berhasil untuk membuktikannya bisa kepercayaan publik bisa terkikis. Betul sekali. Jadi memang sekali lagi ini adalah pertaruhan besar ya bagi KPK. Kenapa sampai sedemikian besar perhatian masyarakat dalam hal ini, publik ya, dalam hal melihat kasus di Sumatera Utara ini. Bagaimanapun kan tadi itu menyambung kata kakak bahwa ini ada presiden sebelumnya datang, lalu tidak berapa lama kasus ini muncul. Tentu saja ini kita berada di bawah tekanan politik yang besar gitu ya. Jadi kembali lagi memang kalau mau ditarik lebih jauh ada tekanan politik di sana yang bisa kita tarik lebih jauh gitu ya. Walaupun ini murni ya, kalau kasusnya murni kasus hukum gitu ya, proyek infrastruktur jalan yang dikorupsi gitu ya. Jadi nah ini sekali lagi ujian bagi KPK, dan sampai seberapa jauh setelah KPK tadi komisionernya Kariki menyatakan komisionernya baru-baru semua, sampai seberapa jauh ujian integritas ini bagi institusi KPK bisa teruji ya, bisa berlangsung gitu ya. Jadi ini ujian yang sangat fundamental ya. Betul sekali. Bagi KPK. Kalau Kariki bagaimana, ada quote yang bisa di-share? Ini masih mengenai pernyataan Bobi Nasution terkait dengan kasus Blok Medan ya. Blok Medan ya. Dia menyatakan bahwa di kasus Blok Medan itu dia menyatakan ini kan sidang ya, jadi masih saya rasa kalau misalnya di komentar sih tidak etis ya, karena kan ini memang sebenarnya masih sidang, jadi memang dia merasa memang alat bukti dan lain sebagainya memang belum jelas gitu. Tapi kan sebenarnya ini menunjukkan bahwa Bobi Nasution ini pernah disebut dalam konstitusi lain ya, mungkin Kak Ada dan Pak Boy ingat kasus Gubernur Maluku Utara ya, Abdul Ghani Kasuba ya, dia menyebut
Blok Medan yang mengacu pada istrinya dan terkait pengurusan izin tambang, walaupun memang sampai sekarang memang tidak ada kelanjutannya ya. Nah ini sebenarnya ini menunjukkan pola keterlibatan atau setidaknya ada penyebutan nama-nama itu Ada dalam kode-kode lingkaran ya? korupsi, ada kode-kodenya Iya. walaupun memang disebutnya tahun lalu ya, Iya. dan juga sampai sekarang memang kasusnya memang belum ada kepastiannya. Nah ini sebenarnya bisa menjadi celah atau kekuatan untuk dari KPK untuk menyelidiki lebih lanjut apakah sebenarnya ada keterlibatan terkait dengan kasus baru yang mereka tangani saat ini ya, yang Gubernur Sumatera Kepala Dinas PUPR itu ya. Nah gitu yang harus dilakukan oleh pihak KPK gitu. Ya ini seperti jaring laba-laba teman-teman ya. Jadi satu nama ini disebut di beberapa kasus korupsi ya. Dan memang kita lihat bagaimana nanti keterkaitannya, apakah memang aparat hukum kita bisa membuktikan dari kode-kode yang muncul nih di berbagai tempat dan waktu ya teman-temannya. Kita lihat bagaimana nanti KPK bisa membuktikan itu. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak sebelum masuk ke dalam segmen kedua. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Iya, kembali lagi di Bedah Tajuk Lampung Pos. Di segmen kedua kali ini kita akan membahas fakta-fakta menarik nih terkait pembangunan jalan ini ya, korupsi di jalan ini. Khususnya ini ya, latar belakang proyek pembangunan jalan dan bagaimana dugaan keterlibatan Bobi Nasution ya. Itu mungkin yang menjadi perhatian kita. Jadi untuk pertama kali kakak bagaimana fakta menarik apa yang bisa disampaikan? Ya, pembahasan kita semakin menarik ya teman-teman ya, bahwa memang ada indikasi kuat memang Bobi bisa terkait dengan kasus ini. Jadi kita mulai dengan kronologi hubungan Bobi dan Topan ya teman-teman ya. Bagaimana Topan ini mengalami percepatan karir yang cukup signifikan di masa kepemimpinan Bobi. Bobi dan Topan itu memang dikenal oleh masyarakat Sumatera Utara sebagai orang yang dekat ya. Dan di kalangan ASN Medan dan Sumatera Utara, bahkan Bobi ini, bahkan si Topan ini disebut sebagai ketua kelas teman-teman. Jadi memang ini cukup menunjukkan kedekatan itu ya. Kita kan kalau di Medan biasanya kan ketua gitu ya, siap ketua. Nah ini sang ketua kelas nih. Ketua ya. Ketua. Jadi memang kalau di Medan orang yang disebut ketua atau ketua itu ya memang orang yang punya kapasitas lah gitu ya, yang cukup disegani. Nah ini Topan itu disebut sebagai ketua kelas, dijuluki ketua kelas oleh para ASN di sana ya, karena itu kedekatan yang memang terlihat jelas oleh para ASN dan juga terjadi sejak lama teman-teman, bukan saja baru ini saat si Bobi menjabat sebagai gubernur, bahkan sejak dia masih menjabat sebagai wali kota Medan, si ketua kelas ini juga sudah dekat memang. Jadi saat menjadi wali kota Medan, Topan sudah ada bersama dengan Bobi. Saat Bobi pindah naik kelas ke gubernur, ke Sumatera Utara, ke Pemprov, si Topan juga ada bersama-sama. Jadi sang ketua kelas ini turut mengiringi perjalanan karir politik sang gubernur sekarang ini. Kalau Kak Riki bagaimana melihatnya? Saya tambahkan Kak Delia ya. Ini karirnya sebenarnya cukup melesak sekali ya, terutama di struktural pegawai negeri ya. Si Topan ini diangkat sebagai Sekda Kota Medan ya, Sekda loh. Jadi Sekda itu kan kepala tertinggi di institusi pemerintahan. Benar-benar ketua lah ya pokoknya ya. Ketua untuk sesuai julukan ya. ASN ya. Jadi seiring terus mereka itu ya, Bobi, Topan, Bobi, jabatannya strategis gitu. Kemudian nggak lama dia dimutasi, tapi ketika dimutasi dia jabatannya tetap kepala dinas gitu. Kemudian kepala tetap dinas, strategis ya jabatannya kepala ya. dinas pekerjaan umum, kemudian dia juga kepala dinas sumber daya air. Nah ini kan jabatan strategis gitu. Kemudian
ketika Pak Bobi ini diangkat jadi Gubernur Sumatera Utara, Pak Topan ini diboyong lagi oleh si Bobi ini pemerintahannya. Dia masuk ke Pemprov ya? Langsung ke Pemprov dan juga jabatannya strategis. Dia Kadis PUPR. Wow. Kalau di provinsi itu emang cukup strategis ya Kadis PUPR ini ya. Orang-orang terpilih loh yang menjabat Kadis PUPR itu. Katanya juga ini dinas basah lah istilahnya ya. Lahan basah. Jadi incaran ini dinas yang paling seksi ya, jadi di antara yang lain seksi gitu. Jadi incaran orang-orang gitu, incaran pegawai-pegawai untuk menjabat sebagai seorang kepala dinas PUPR gitu. Ya, karena memang banyak proyek di sana banyak anggaran. Kemudian nggak lama itu informasinya Pak Topan ini akan dijadikan sekda ya, walaupun memang belum pasti ya, karena dia udah keburu jadi kena OTT. Jadi akan diangkat sebagai sekda provinsi. Nah, ini. Kemudian dari segi pertemanan juga sangat bagus, apalagi di promosi doktor di Pak Topan ini dihadiri oleh si Pak Bobi ini, gubernur ini di USU ya, di Sumedang. Artinya memang ada hubungan yang dekat sekali ya, sampai promosi doktor saja itu dihadiri oleh gubernur. Ya, saya melihat memang ini ada indikasi sistem patronase, teman-teman, patronase politik. Jadi mungkin promosi atau penempatan jabatan di sana itu menurut kedekatan secara pribadi ya, bagaimana loyalitas dari Medan menuju Sumatera Utara itu tetap menjadi ukuran bagi Bobi. Kita bisa sangkakan seperti itu, bisa duga bahwa memang bukan berdasarkan meritokrasi teman-teman. Jadi memang lebih pada loyalitas dan kedekatan tadi yang menjadi faktor utama untuk penunjukan jabatan, terutama di posisi-posisi strategis di Pemprov Sumatera Utara. Seperti itu. Jadi memang fakta ini penting, bahwa memang ada kedekatan yang sangat kuat antara Bobi dan Topan. Ya, jadi saya menambahkan ya tanggapan terhadap Bobi sama Topan ini ya. Jadi hubungannya itu hubungan pribadi Bobi dan Topan itu bukan hubungan yang atasan bawahan biasa gitu ya. Tapi di sana ada personal ya, ada unsur pribadi gitu ya. Sangat dekat, Kak Boy. Sangat dekat dan mereka berdua saling menguntungkan ya. Namanya simbiosis mutualisme ya. Jadi mereka saling menguntungkan gitu ya. Sama-sama kepentingannya sama gitu ya. Jadi saya kira ini hubungan yang lebih dari itu ya. Nah, tentu saja hubungan yang seperti ini kan menciptakan pertanggungjawaban ataupun akuntabilitas yang tidak semestinya ya. Jadi akuntabilitas itu bisa melemah gitu gara-gara seperti ini. Karena penunjukan kan didasarkan mestinya pada kompetensi ya, tapi ini pada kepercayaan secara personal gitu ya, karena percaya secara pribadi gitu ya. Nah, itu tidak bagus ya. Betul sekali. Jadi tentu saja banyak hal dilanggar, akuntabilitas tidak ada, kompetensi juga tidak ada ini. Dan nanti muaranya adalah output yang tidak baik untuk masyarakat. Ya, ini menjadi perhatian saya kira untuk kasus ini. Ya, sebenarnya saya tambahkan Kak Boy ya. Jadi hubungan mereka itu sangat erat sekali ya. Jadi apalagi ketika sudah pertemanan itu mungkin karir kita bisa melonjak tinggi gitu ya. Yeah. Apalagi kita melihat hubungan Bobi dengan Topan ini gitu. Kalau melihat hubungannya bisa disebut dengan teori Basel ya Kak Boy ya. Yeah, jadi ketika teori itu menyatakan ada lingkaran korupsi di situ gitu. Kemudian ketika orang itu masuk, orang itu awalnya berintegritas gitu. Tapi ketika dia berada di lingkaran itu, dia mau tidak mau melakukan hal yang sama juga, melakukan korupsi juga. Ini yang kemungkinan bisa terjadi. Bahasa sederhananya mungkin dia terbawa arus. Nah, jadi dia mengikuti arus, jadi dia mengikuti yang lain gitu. Itu yang kita tahu. Memang sangat sayangkan ya, dengan adanya kondisi yang seperti itu, orang yang berintegritas sekalipun bisa jadi korup ya. Korup. Kalau menurut Kak Barboy sendiri apalagi nih yang menarik dari kondisi ini, dari fakta-fakta yang ada? Iya, saya akan mencoba melihatnya bahas detail ini ya, proyek pembangunan jalan ya dan dugaan keterlibatan Bobi gitu ya. Jadi fokus utama kasus ini kan proyek pembangunan jalan ya, senilai ratusan miliar, tepatnya itu 231,8 miliar gitu ya, di Dinas PUPR Sumatera Utara. Jadi kan awalnya itu kan Topan Ginting itu kepala Dinas PUPR itu diduga minta uang 4-5% ya dari total nilai proyek gitu. Ternyata sebagai insentif untuk menunjuk PT Dalihan Natolu Group DNG sebagai pelaksana proyeknya gitu. Dalam OTT awal KPK menyita uang sebesar
231 juta ya. Tapi kemudian saat menggeledah rumah si Topan, KPK mendapatkan menyita uang tunai sebesar 2,8 miliar gitu. Dan juga ada senjata apinya. Jadi ini kan sesuatu yang apa ya, sepertinya sudah menjadi sistematis gitu ya, sudah menjadi apa, bagi para pelaku korupsi itu sudah menjadi kewajiban untuk menyimpan uangnya ya, untuk menyimpan uang hasil korupsinya itu di rumah secara pribadi gitu ya. Ini saya kira karena mungkin kalau taruh di bank bisa terdeteksi oleh PPTK. Langsung terdeteksi seperti itu, betul, langsung terdeteksi. Jadi saya kira itu menjadi modusnya para pelaku korupsi ya, yang umum gitu ya, untuk menyimpan uang, termasuk yang saya tidak menyangka gitu ya, kok sampai senjata api juga ada ya. Itu untuk apa lah senjata api itu? Jadi kan ibaratnya nih, saya langsung terbayang ini di luar ini ya, skenario ya, langsung terbayang bahwa ini Medan, Bung, artinya keras gitu loh. Apalagi ini kan ketua. Nah itu dia, makanya pakai senjata api gitu. Ketua, itu apalah maksud senjata api di situ kan, kita kan jadi orang awam jadi berpikir apa ini senjata api? Ketua kelas. Itu dia, jadi kan sekeras itu barangkali Medan itu ya. Iya. Nah, selain ada senjata api, fakta lainnya ada Kak yang cukup menyenangkan. Apa itu Kak? Jadi ada setelah OTT itu kemungkinan sekitar tanggal 30 Juni 2025 ada kunjungan mantan Presiden Pak Jokowi itu ke rumah Bobby. Nah, ke rumah Bobby, dan itu pertemuannya kita lihat sebagai bahwa Pak Jokowi ini sebisa mungkin menginginkan agar menantunya tidak tersentuh hukum lah intinya ya, tidak terganggu oleh ada dugaan intervensi politik ya. Hukum. Nah, orang menyangkanya seperti itu. Nah, ini yang membuat orang itu kemungkinan tidak percaya terhadap KPK, integritasnya untuk menangani kasus ini gitu. Ada peran kekuasaan juga di situ. Nah, ini yang cukup mencengangkan ya, karena kan ada kunjungan itu kemungkinan bisa berdampak luas gitu, karena apalagi ini yang mengunjungi adalah Pak Jokowi yang adalah mertua dari si Bobby ini. Ini yang menambah dimensi politiknya semakin kuat untuk kasus ini, karena kan ini kan dilihat oleh publik, dan persepsi publik itu kan macam-macam gitu. Ini yang sangat kita sayangkan gitu. Iya. Jadi ada penemuan atau penyitaan uang sebesar 2,8 miliar berikut 2 senpi, juga ada kunjungan Bapak Jokowi ya baru-baru ini. Ada lagi nggak Kak Barbo yang mau ditambahkan, kira-kira bagaimana keterlibatan Bobby dalam peninjauan proyek ini? Iya, saya mau menambahkan ini ada fakta yang tidak kalah penting nih Kak, soal Bobi Nasution itu ternyata pernah meninjau langsung ya proyek pembangunan jalan ini ya bersama Topan gitu ya, dan kontraktor yang juga di OTT gitu ya. Jadi sebelumnya mereka sudah meninjau gitu ya kehadiran Bobi di sana. Itu kan kita bisa melihat kehadiran Bobi itu bersama kontraktor juga Topan gitu ya. Itu kan menunjukkan bukti nggak langsung secara substansial ya, bahwa bagaimanapun ada potensi ataupun indikasi dugaan, kita boleh langsung menduga di situ, berarti Bobby tahu sedikit banyaknya. Tahu siapa kontraktornya, detail-detail proyeknya seperti apa. Tahu spesifikasi proyeknya. Karena tahu nilainya. Betul, karena kok bisa bersama-sama itu Bobby, Topan, kontraktor meninjau proyek yang sama. Nah, ini kan sesuatu yang ibaratnya dia menyiarkan kepada publik gitu loh ya, menyiarkan kepada masyarakat gitu ya, di depan umum gitu loh. Ibaratnya kan kok malah dia berikan ini sendiri, celahnya, kesalahannya sendiri, nodanya sendiri gitu ya, di hadapan publik gitu, kok seperti itu gitu ya. Jadi mungkin Bobby nggak menyadari kali ya hal itu ya, bahwa ada pihak-pihak yang seperti itu gitu. Ini jadi pengawasan jarak jauh ataupun ini harus diakui nggak ada pengawasan dari Bobby sendiri ya, sebagai harusnya dia menjadi pengawas, dia menjadi penanggung jawab gitu, tapi dia malah ikut terlibat gitu bersama-sama. Itu sih saya kira jadi perhatian juga itu. Iya. Jadi saya menyinggung lagi tadi soal pembahasan kasus Blok Medan ya, yang tadi kita sudah sempat disinggung di segmen sebelumnya, bahwa memang nama Bobi Nasution itu sudah pernah disebut ya teman-teman ya dalam kasus korupsi lainnya. Tadi yang disebutkan ada kasus dugaan gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba pada tahun 2024. Jadi memang disebutkan ada Blok Medan yang diduga itu mengacu pada
Bobi dan istrinya Kahiyang saat itu ya. Jadi KPK memang mengakui sampai sekarang belum ada penyelidikan yang lebih lanjut mengenai Blok Medan itu. Tapi memang kita berharap bahwa pengusutan lebih atau penyelidikan lebih lanjut tentang Blok Medan ini harus tuntas. Jadi tidak menimbulkan tanda tanya gitu ya, menyisakan tanda tanya apa sebenarnya siapa gitu. Jadi betul-betul tuntas nih kalau ada satu fakta yang muncul di persidangan di tahun 2024 lalu ya harusnya diselesaikan Blok Medan itu siapa. Jadi kalau memang itu benar nama Bobi ya kita bisa tahu bahwa memang ada indikasi main-main nih dalam proyek ya yang pada saat itu tentang aset tambang ya, dugaan kepemilikan aset tambang. Seperti itu teman-teman. Ya, sebenarnya ini adalah pola yang mengkhawatirkan ya. Jadi jika KPK hanya berfokus pada Topen Ginting dan mengabaikan penduduk lain dari kasus Blok Medan, kita takutkan ini mereka berisiko kehilangan gambar yang lebih besar gitu tentang potensi korupsi yang lebih sistemik ini gitu. Oke. Jadi fakta-fakta tadi udah semakin memperjelas ya betapa kompleksnya kasus ini ya Kak ya, dan juga tantangan yang dihadapi KPK seperti apa makin pelik lagi ya. Jadi setelah jeda komersial kita akan masuk ke segmen terakhir untuk membedah kasus ini secara teoritis dan landasan hukumnya. Tetap bersama kami. Oke, selamat datang kembali di Bedah Tajuk Lampu Pos, pemirsa. Kita sekarang di segmen terakhir, kita akan membahas secara teoritis dan menarik lagi mengenai tema kita kali ini gitu. Jadi kita lebih ke mengupas ke dasar hukum, apakah KPK punya dasar kuat ya untuk memeriksa si gubernur ini gitu, dan bagaimana potensi gubernur ini dikenai pidana korupsi gitu. Jadi secara hukum KPK memiliki dasar yang sangat kuat untuk memanggil dan memeriksa kepala daerah ya, karena terkait dengan kasus ini ya. Apalagi ini mengenai korupsi. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, dan kemudian KPK juga menegaskan bahwa proses hukum terhadap kepala negara yang terindikasi korupsi tanpa menunda proses hukum meskipun mereka menjadi kepala daerah. Ini dasar hukum dari KPK untuk memanggil Pak Gubernur kalau misalnya memang sudah ada dugaan kuat. Ya, proses hukum tidak boleh ditunda. Dan tidak boleh pandang bulu, apalagi termasuk juga kalau misalnya itu yang dilibatkan oleh kepala dinas kemudian juga kepala daerahnya. Ini yang harus yang ditekankan oleh KPK secara de jure mereka sudah bisa melakukan itu gitu. Jadi itu gimana nih Kak Boy pandangannya? Iya benar Kak, tadi menyambung sedikit tadi bahwa secara de jure itu KPK udah punya segalanya ya untuk semua instrumen gitu ya, untuk ada landasan kuat ya. Betul, untuk memanggil Bobi gitu ya. Jadi tidak ada alasan lagi kenapa KPK sepertinya enggan ataupun mungkin masih takut-takut, senyap gitu ya. Jadi mungkin secara de jure seperti itu, tapi secara de facto-nya itu aspek de facto itu tekanan politik, balik lagi ke tekanan politik ya, kita tahu ya. Tekanan politik ini yang dari tadi yang menjadi perhatian kan, tekanan politik dan persepsi publik gitu ya. Yang menguji keberanian apakah KPK berani nih, karena ini bagaimanapun adalah kembali lagi menantu dari orang nomor 1 di Republik ya, Presiden Jokowi gitu ya, menantu dari Pak Jokowi itu menjadi perhatian juga dalam artian orang yang berkuasa gitu ya. Ini kan orang yang kekuasaannya besar gitu ya, orang yang kekuasaannya besar, dan ini saya kira yang membuat KPK diuji mampu nggak nih KPK yang baru ini, komisioner yang baru, karena harus kita akui sejak KPK lepas dari Abraham Samad ya,
itu sepertinya KPK itu tidak ada taji lagi gitu ya. Iya, soalnya banyak sekali yang ketahuan ya. Betul. Ada yang gara-gara helikopter saat itu, ingat nggak? Benar. Saya jadi tertawa. Ya, mengingat kita memang banyak sekali kasus-kasus yang justru menjerat pimpinan KPK dari sendiri. Iya, dari lembaga anti rasuah itu sendiri gitu. Itu Memang Seperti ya itu, Kak. menarik ya. Bagaimana Kak Riki melihat unsur-unsur, apakah masih ada tindak pidana korupsi dan penerapan dalam penerapan kasus ini? Ya. Masih ada nggak fakta-fakta lainnya? Ya, jadi ini sebenarnya uji nyali KPK ya, Iya. di tengah bayang-bayang intervensi politik, di tengah bayang-bayang kekuasaan yang Masih sangat kuat bayang-bayangnya kuat ya. sekali gitu ya. Walaupun memang pemilu dan presiden kita sudah baru, jadi bayang-bayang itu masih ada gitu. Karena kan kita tahu motif korupsi itu kan untuk memperkaya diri, baik itu dirinya maupun golongannya ya. Iya, betul. Dengan menabrak regulasi atau menyalahgunakan wewenang. Ini yang bisa menyebabkan kerugian negara gitu. Karena secara umum tindakan pidana korupsi itu meliputi perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lainnya. Ini bisa merugikan negara dan perekonomian negara. Ini yang harusnya ditekankan oleh semua pihak, terutama KPK yang sedang menangani kasus ini. Ini tindak pidana korupsi yang memang harus segera dihilangkan gitu. Dan KPK juga adalah lembaga independensi yang memang diharapkan jauh dari intervensi itu gitu. Apalagi ini kita harapkan jangan ada nuansa-nuansa politis yang masuk ke tubuh KPK. Sekalipun misalnya ada intervensi ya, dia harus menunjukkan taringnya ya sebagai garda terdepan di bangsa ini yang menjadi musuh koruptor. Iya. Ya, jadi pembuktian unsur menyalahkan wewenang ya itu ya, menyalahgunakan wewenang itu patut menjadi perhatian juga ya, bagaimana terhadap Bobi Nasution ya, bagaimana menyalahgunakan wewenang. Apakah Bobi Nasution itu menyalahgunakan wewenang? Ini kan walaupun kita tahu tadi kita sempat bercerita bahwa Bobi meninjau langsung proyek itu bersama Topan, kontraktor, tapi itu kan tidak serta-merta bahwa itu menandakan Bobi itu terlibat langsung. Itu tidak bisa juga seperti itu, harus ada dasar hukumnya. Itu juga jadi harus dicari dulu nih bukti-bukti dari tindakan Bobi dan bagaimana skema mekanisme korupsinya itu terjadi gitu ya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian saya kira dari kasus ini gitu ya. Jadi sekali lagi jangan hanya ininya ya, menyalahgunakan wewenang. Kita ngelihat proyek tadi udah jelas bahwa itu Bobi turut terlibat gitu. Bobi menyalahgunakan wewenangnya di situ. Tidak bisa seperti itu ya, langsung seperti itu tidak bisa. Tapi harus dicari lagi. Kalau hukum kan tidak berbicara sebatas asumsi ya. Asumsi harus betul. Dia harus mencari terlebih lagi unsur pidananya ya, unsur pidananya di situ apa gitu. Dalam hal Bobi misalnya meninjau proyek misalnya, apa unsur korupsinya di situ, unsur pidananya kan tidak ada misalnya. Tapi kalau misalnya Bobi ternyata ada kong kali kong dalam surat perjanjian atau seperti apa, itu baru bukti yang nyata tuh, wah ini terlibat korupsi Bobi di situ. Nah itu, kemudian tanggapan terhadap pembuktian unsur pidana misalnya, ini kan KPK bukan hanya perlu memanggil Bobi gitu ya, tapi juga harus membangun kasus yang sangat kuat dan juga harus tinggi dalam penuntutan itu kan ya. Ini adalah standar tinggi yang diperlukan untuk membuktikan korupsi itu terhadap pejabat tinggi gitu ya. Jadi ini sekali lagi tuntutannya itu jangan, kita tahu setiap pelaku korupsi itu hukumannya ataupun tuntutannya kecil. Nah ini kan yang kemarin sempat menjadi perhatian itu kan kasusnya si Tom Lembong ya, kasusnya suaminya siapa artis itu, Sandra Dewi, Harvey Muiz ya, kasusnya Harvey Muiz yang sebelumnya kecil hukumannya gitu. Ini kan menjadi perhatian Presiden Prabowo, akhirnya berteriak gitu, kok sekian triliun hanya sekian. Ya tapi juga karena ada desakan publik ya saat itu. Itu saya kira juga yang menjadi perhatian dalam kasus Bobi ini, juga jangan hanya kembali lagi hukuman pelaku korupsinya kecil. Dalam artian tidak membuat efek jerah sama sekali gitu loh. Dan jika memang seperti ini berlarut-larut mungkin dan KPK dinilai juga belum ada langkah tegas untuk memanggil Bobi, bisa jadi nanti
publik juga akan bereaksi teman-teman. Betul. Seperti kasus-kasus yang sudah sebelumnya ya. Betul. Saat memang publik menilai bahwa ada yang kurang, ada yang miss. Iya. Maka publik akan dengan kekuatannya akan memberikan tekanan kepada pemerintah. Ya, dan mari kita sekarang membahas mengenai perspektif teori korupsi teman-teman. Dan bagaimana teori ini bisa menjelaskan kasus Bobi dan Topan ini. Saya awali dengan teori klasik tentang teori karakter buruk atau bad character theory. Menyatakan bahwa korupsi terjadi karena karakter buruk individu ya. Iya. Kita tahu bahwa keserakahan dan ketidakjujuran itu akan menjadi dasar, menjadi sifat awal dari masuknya perilaku korupsi itu. Iya. Dan kita juga sama-sama tahu ya, di mana-mana kalau ada proyek itu biasanya diikuti dengan fee proyek, betul sekali. Jadi memang dugaan korupsi dari proyek pembangunan jalan oleh Topan Ginting ini patut diduga juga ada memang permintaan fee proyek dari Topan Ginting ini. Jadi memang ada motif keserakahan secara pribadi ya, ada dugaan ke sana. Kemudian ada juga teori pilihan rasional atau rational choice theory, di mana si pelaku korupsinya itu melakukan timbang menimbang, menghitung untung ruginya. Jika manfaatnya bisa melebihi kerugian, maka seseorang yang rasional akan melakukannya. Jika dia mungkin menghitung nih teman-teman, resiko saya ketahuan atau resiko saya nanti ditangkap dan jatuhi hukuman, itu bisa lebih kecil daripada keuntungan yang saya dapatkan misalnya sekian ratus miliar, mungkin dia akan mengambil resiko itu berdasarkan teori ini ya, rational choice theory ini. Jadi memang ada hitung-hitungan yang dilakukan oleh si koruptor itu. Sudah dipikirkan bersama. Sudah. Jadi mungkin itulah yang membuat sejauh ini kita melihat pelaku korupsi itu bukannya tobat, bukannya efek jerat takut, tapi memang malah menjadi-jadi ya di berbagai lini. Kita masih seger itu ada korupsi Pertamina, Timah, banyak sekali ya yang sudah terungkap. Minyak pun ya. Jadi memang dan baru-baru ini sekarang kita lagi kasus apa itu namanya Bobi ini teman-teman. Jadi memang ada rasionalitas yang dipakai oleh koruptor. Jadi kalau kita bilang kenapa ya koruptor itu mau melakukan korupsi? Nggak rasional, gaji udah besar ini. Oh enggak, justru menurut teori ini justru dia sangat rasional. Menimbang bagaimana kerugiannya dan bagaimana manfaat yang justru bisa diambil dari pelaku korupsi yang dilakukan secara sadar ya, secara sadar tanpa paksaan. Dan memang yang lebih relevan dan menarik itu teori modern, yaitu teori Beth-Basel tadi yang sudah Kariki sebut ya, bahwa menyatakan korupsi terjadi karena sistem dan budaya yang ada dalam suatu organisasi itu justru mendorong satu lingkaran ya. Ya, pribadi yang tadinya baik-baik saja, yang punya integritas, jadi ikut-ikutan dengan arus yang ada. Jadi ikut-ikutan melakukan korupsi karena circle-nya itu korup semua teman-teman, sistemnya itu korup gitu. Jadi memang sangat penting integritas itu dijaga dan dipertahankan saat kita sudah memiliki jabatan atau posisi yang sangat strategis di pemerintahan. Harus diingat bahwa bekerja itu untuk kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat, bukan kemaslahatan pribadi saja, apalagi sampai mengambil fee proyek ya. Karena itu kan fee proyek itu diambil dari nilai anggaran yang digelontorkan untuk membangun jalan itu, dan itu diambil. Sudah pasti nanti kualitas jalannya tidak akan ideal lagi, tidak akan memenuhi spesifikasi yang dihitung sebelumnya. Dan memang kalau kita kombinasikan teman-teman dari teori tadi dengan pengakuan Bobi yang sebelumnya mengatakan bahwa memang ini PUPR ini adalah OPD ketiga yang terjerat kasus korupsi. Ya kita bisa melihat bahwa ini sebenarnya bukan hanya ulah satu orang oknum, individu yang sakit ya tanda kutip ya, yang memang doyan korupsi. Tapi memang ini lebih pada sistem yang sakit karena memang sudah 3 OPD yang ketahuan. Kayak tadi Kak Riki bilang jangan-jangan ada keempat, ada kelima dan seterusnya. Jelas ini ada sistem, ada manajemen yang tidak baik, yang harus segera diperbaiki. Jadi memang lingkungan dari pemerintahan Provinsi Sumatera Utara harus berbenah. Jangan sampai kondusif bagi pelaku-pelaku koruptor gitu ya. Karena ujungnya ya kalau aparatnya bermain korupsi semua, outputnya lagi-lagi seperti saya bilang tadi, outputnya bagi masyarakat ya masyarakat tidak akan terpenuhi kebutuhannya, infrastruktur tidak akan baik gitu ya. Dan yang paling penting adalah transparansi teman-teman, itu harus
digalakkan lagi di Pemprov Sumatera Utara. Jangan sampai praktik korupsi di 3 OPD ini dan mungkin ada di OPD-OPD lain tidak terbongkar dan sudah terlanjur mengakar. Bagaimana Kak Riki? Jadi ini ketika kita menanggapi teori bahasa tadi adalah ini sebenarnya poin krusial ya. Hanya menuntut topan dan berpotensi dengan si gubernur ya. Mungkin ini tidak cukup untuk mengatasi akar masalah ya, karena kan korupsi ini kan bukan hanya 1-2 orang tapi melibatkan banyak orang gitu. Apalagi yang kata Kak Dia tadi, korupsi itu dilakukan secara sadar gitu. Sadar dan rasional. Dia melihat wah ini untungnya lebih besar nih daripada hukumannya gitu. Jadi dia berani dan sadar untuk melakukan korupsi. Nah, ini yang sebenarnya jangan lagi kita lakukan gitu. Kalau misalnya ada anggapan seperti itu, nah kita pasti akan ada lagi 1-2 orang pejabat itu akan dipenjara lagi, akan melakukan korupsi lagi. Ini sebenarnya yang harus ditekankan oleh pemerintahan kita, terutama kasus yang sedang ditangani oleh KPK di Sumatera Utara. Ini menyiratkan bahwa integritas dan pengawasan itu harus cepat sekali dilakukan agar nanti tidak ada lagi koruptor-koruptor yang masih gentayangan di luar sana gitu. Pemirsa, ini mengenai segmen 3 mengenai teori-teori, apalagi ini kita sambungkan dengan kasus korupsi yang sedang melanda di Sumatera Utara. Kita sudah sampai pada penghujung podcast Bedah Tajuk Lampung Pos pada hari ini, dan kita sudah mengulas banyak sekali fakta dan teori bahwa ada jelas kedekatan Topan Ginting dengan Bobi Nasution yang disebut sebagai ketua kelas oleh para ASN di Sumatera Utara. Kemudian ada juga indikasi bahwa Bobi pernah meninjau secara langsung proyek pembangunan jalan yang diduga terindikasi kuat ada korupsinya hingga ratusan miliar rupiah. Kemudian ada fakta lainnya bahwa mantan Presiden Jokowi itu sudah melakukan kunjungan ke Medan baru-baru ini berdekatan dengan waktu adanya OTT. Dari banyaknya fakta-fakta ini, maka sebenarnya kita sepakat bahwa KPK harus sudah mengambil langkah tegas untuk memanggil Bobi untuk menanyai tentang kasus ini. Bagaimana sebenarnya titik terang dan keterlibatan Bobi dalam dugaan korupsi ini. Jadi jangan sampai ada satu kepala daerah, dalam hal ini Bobi, yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan korupsi dan merusak sistem yang ada saat ini. Demikian pemirsa Lampung Pos, kita akan berjumpa lagi dalam data tajuk selanjutnya. Untuk mendapatkan berita yang lebih lengkap dan berkedalaman, silakan berlangganan Lampung Pos ID. Subscribe dan aktifkan nada loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dari kami. Ya, teman-teman juga bisa memberikan komentarnya ya di kolom komentar kita Lampung Pos Update, khususnya Bedah Tajuk ini. Silakan komentar juga tentang apa yang mau dibahas untuk podcast Bedah Tajuk selanjutnya. Iya, KPK sudah ada di persimpangan jalan. Apakah mereka berani menunjukkan nyalinya untuk memanggil Bobi atau justru jalan tempat? Kita lihat bersama-sama fakta selanjutnya. Kami pamit undur diri, sampai jumpa. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Sai 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.